Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang sudah kami susun yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Selanjutnya, nama anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri yaitu Rivaldi Imanuddin dengan NPM 23010101076. Kemudian ada Danang Rudi Setiawan dengan NPM 23010101077. Dan kemudian yang terakhir ada Syahrul Ridho dengan NPM 23010101114. Baik, di sini yang pertama pendahuluan. Douglas North menjelaskan bahwa setiap sistem ekonomi dibangun dari atas dasar aturan-aturan. Nah, aturan ini bisa disebut dengan rules of behavior yang diciptakan manusia untuk mengatur interaksi antar individu dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi lahir dari cara pandang paradigma tentang manusia di dunia. Nah, dalam hal ini tuh ada dua metafor utama. Yang pertama ada creator-centered yang berpusat pada Tuhan. Nah, pandangan ini meyakini bahwa semua aktivitas ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai ilahi dan petunjuk Tuhan. Contohnya tuh kayak sistem ekonomi Islam ini. Kemudian ada human-centered yang berpusat pada manusia. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat keputusan dan ukuran kebenaran seperti dalam ekonomi sekuler atau ekonomi konvensional. Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya diukur dari aspek material, tapi juga spiritual, moral, dan sosial. Kemudian selanjutnya ada masalah pokok ekonomi. Nah, di sini ada grafik. Yang pertama, ini pada kebutuhan manusia itu bisa dibagikan menjadi dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Kemudian di atasnya ada barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini mempunyai nilai guna dan ini bisa menjadi alat pemuas manusia, namun jumlahnya tersebut terbatas. Di sini muncul permasalahan apakah cukup atau tidak cukup di sini. Kemudian ada muncul masalah ekonomi. Yang pertama, di atas ada kemiskinan individu warga negara. Di sini memberikan distribusi barang dan meningkatkan GDP dan GNP. Yang ke bawah ada kemiskinan negara. Di sini meningkatkan GDP dan GNP yang kemudian menjadi distribusi barang dan jasa. Kemudian masalah pokok dalam ekonomi konvensional ini ada tiga. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan yang tidak terbatas dan terbatasnya faktor produksi. Menurut menurut Paul Saunders, masalah pokok ekonomi itu bisa disimpulkan menjadi tiga pertanyaan. Apa yang akan diproduksi, yaitu menentukan jenis dan jumlah barang atau jasa yang akan dihasilkan. Kemudian, bagaimana cara memproduksinya? Nah, ini menentukan teknik dan faktor produksi yang efisien. Kemudian, untuk apa barang tersebut diproduksi? Ini menentukan cara distribusi hasil produk kepada masyarakat. Nah, dari ketiga masalah ini, karena adanya kelangkaan sumber daya, sementara manusia memiliki keinginan tanpa batas, akibatnya manusia harus membuat pilihan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya di sini pandangan ekonomi Islam. Dari pandangan ekonomi Islam itu tidak sama dengan ekonomi konvensional. Islam itu tidak sepenuhnya menganggap kelangkaan sebagai masalah utama. Menurut Islam, Allah telah menyediakan sumber daya yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, kelangkaan bisa terjadi karena yang pertama, kesalahan manusia dalam mengelola sumber daya, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan
bersikap tamak, boros, atau tidak bersyukur. Nah, Islam ini menekankan pentingnya bersyukur atau merasa cukup dan adil dalam distribusi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Masalah ekonomi bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena distribusi yang tidak adil dan moral yang rusak. Kemudian ada konsep kelangkaan relatif dan dalam ekonomi Islam. Nah, Islam itu mengakui kelangkaan itu bukan hal yang mutlak tapi relatif. Nah, artinya sumber daya ini sebenarnya cukup bagi manusia, tapi ini bisa terjadi ketimpangan karena yang pertama ada distribusi sumber daya yang tidak merata. Sebagian besar kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian yang kedua ada keterbatasan manusia. Ilmu, teknologi, dan moral manusia masih terbatas dalam mengelola alam. Dan kemudian ada orientasi hidup yang salah. Ternyata banyak orang yang terlalu fokus pada kepentingan dunia dan melupakan tujuan akhirat. Jadi kelangkaan bukan karena ciptaan Allah yang kurang, tapi akibat pengelolaan manusia yang tidak adil. Selanjutnya di sini ada karakteristik ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu memiliki karakteristik yang atau ciri khas yang membedakannya antara ekonomi Islam tersebut dengan ekonomi konvensional. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek material, tapi juga spiritual dan moral karena tujuannya bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan di dunia dan akhirat. Yang pertama ada iktishad robbani atau ekonomi ketuhanan. Nah, di sini ekonomi Islam bersumber dari dan berlandaskan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas ekonomi harus mengikuti nilai-nilai dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini Allah adalah pemilik mutlak atas semua sumber daya di bumi. Nah, manusia itu hanya sebagai khalifah atau pengelola, bukan pemilik sejati. Tujuan utamanya itu kegiatan ekonomi bukan semata profit, tapi juga ibadah dan keberkahan. Nah, semua keputusan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi harus mengikuti prinsip halal dan haram. Misalnya, dilarang mengambil keuntungan dari riba, horor atau kejahatan dan masyari atau judi. Contohnya di sini ada seorang pedagang muslim itu menolak menjual barang haram meskipun menguntungkan karena ia sadar bahwa rezeki datang dari Allah bukan dari tipu daya. Ya. Jadi di sini ada is iktisad akhlak atau ekonomi akhlak. Nah, maksudnya itu ekonomi Islam menempatkan moral dan etika sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ini dijelaskan setiap individu muslim wajib berperilaku jujur, amanah, adil, dan tidak merugikan orang lain. Dalam jual beli harus ada transparansi, kejujuran. Tidak boleh menipu kualitas barang atau menaikkan harga seperti cara zolim. Nah, kemudian ada larangan riba, penimbunan, kecurangan, dan eksploitasi adalah bentuk penerapan nilai akhlak dalam ekonomi. Keuntungan yang halal dan berkah lebih bernilai daripada keuntungan besar yang haram. Contohnya itu seperti pengusaha itu menolak suap untuk mendapatkan tender proyek, meskipun hal itu membuatnya kehilangan kesempatan bisnis. Dan ada istiqot insani, ekonomi kemanusiaan atau kerakyatan. Ini dimaksud ekonomi Islam berorientasi pada kesejahteraan bersama atau maslahah umat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Islam menolak sistem yang menimbulkan ketimpangan sosial atau kemiskinan ekstrim dan monopoli kekayaan. Nah, setiap individu memiliki hak atas sumber daya, tapi penggunaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban membantu dan yang lemah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, konsep ini menjamin pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi bagi semua orang. Ini contohnya seperti program zakat produktif untuk membantu UMKM miskin agar bisa mandiri secara ekonomi. Di sini yang selanjutnya ada ittishad wasati atau ekonomi pertengahan atau seimbang.
Ini Islam mengajarkan prinsip keseimbangan atau watasiyah dalam kegiatan ekonomi, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Islam menolak sikap boros atau israf maupun kikir atau bukhul. Dalam produksi dan konsumsi, Islam mengajarkan efisiensi dan kesederhanaan. Ekonomi Islam menjadi keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta antara kepentingan individu dan sosial. Setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan keberlanjutan atau sustainability dan tanggung jawab lingkungan. Contohnya seperti konsumen muslim tidak membeli barang mewah berlebihan hanya untuk pamer, tapi mengutamakan manfaat dan kebutuhan. Dan contoh lain lagi, ada perusahaan muslim menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Baik, seperti itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam dibangun atas 4 dasar utama. Yang pertama ada akidah, menjadi landasan keyakinan bahwa segala aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syariah, menjadi pedoman hukum agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan halal, adil, dan bermanfaat. Yang ketiga ada akhlak, yaitu membentuk perilaku ekonomi yang beretika seperti jujur, adil, dan tidak menipu. Dan yang terakhir ada ukhuwah, yaitu mencerminkan semangat persaudaraan, kerjasama, dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Dari keempat fondasi ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar sistem finansial, tetapi cara hidup yang menyeimbangkan antara kebutuhan material dan spiritual. Yang selanjutnya ada pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam menjadi penyangga dari fondasi tersebut dan terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah keadilan, yaitu adalah menetapkan segala sesuatu bagi pada tempatnya atau melarang riba, gharar, dan kezaliman. Prinsip keadilan menurut agar setiap kegiatan ekonomi berjalan secara jujur, seimbang, dan bebas dari kezaliman. Islam melarang praktik riba, gharar, dan penipuan karena merugikan pihak lain. Dengan keadilan, hak setiap individu terlindungi dan kekayaan dapat terdistribusi secara merata untuk menciptakan kesejahteraan bersama umat manusia. Yang kedua ada keseimbangan atau tawazun, yaitu menjaga keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Keseimbangan berarti menjaga harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras mencari rezeki, tapi tetap memperhatikan nilai moral, sosial, dan kelestarian lingkungan agar tercipta kehidupan yang selaras dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu memastikan setiap aktivitas ekonomi membawa manfaat bagi seluruh umat. Kemaslahatan bertujuan memastikan setiap kegiatan ekonomi membawa manfaat bagi umat dan menghindari adanya kerusakan. Semua kebijakan dan transaksi harus diarahkan untuk menambahkan kesejahteraan sosial, membantas adanya atau menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, serta bernilai ibadah menurut syariat Islam. Yang selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut sejalan dengan muqasid syariah, yaitu ada 3. Pertama, menegakkan kemaslahatan umum atau maslahah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan menghindari kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat. Konsep maslahat memastikan agar kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi harus memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas.
Yang kedua ada menjaga keseimbangan hidup manusia secara moral, sosial, dan ekonomi. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Dalam praktiknya, Islam tidak menolak kekayaan, tetapi mengatur agar kekayaan diperoleh dan digunakan secara halal, adil, dan bermanfaat. Keseimbangan ini juga mencakup hubungan sosial dan harmonis antara pengusaha, pekerja, dan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan atau eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada mewujudkan kehidupan yang baik dan terhormat, yaitu hayatan thayyibah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah membentuk kehidupan yang baik, sejahtera, dan bermartabat di dunia maupun di akhirat nanti. Hal ini dapat dicapai melalui sistem ekonomi yang adil, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab. Dengan hayatan thayyibah tadi, manusia diharapkan dapat hidup makmur tanpa melupakan nilai moral dan spiritual sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi nanti. Saya lanjutkan presentasi dari depan saya. Perkenalkan, nama saya Dhananudin Setiawan, NPM 017, yaitu pada nilai-nilai ekonomi Islam ada 4. Yang pertama ada kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala secara absolut, yaitu di dalam Islam hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan pun manusia hanya berperan untuk khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya. Yang kedua ada berusaha dengan berkendali, yaitu manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara pada penimbunan harta berlebihan. Yang ketiga ada kerjasama dalam kebaikan, yaitu kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah, keduanya diperbolehkan. Namun yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dan kebaikan. Yang keempat atau yang terakhir ada pertumbuhan yang seimbang, yaitu tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Yang selanjutnya ada prinsip dasar ekonomi Islam, ada 6, yaitu yang pertama ada pengendalian hak individu, atau ada individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak ditemukan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lainnya. Yang kedua ada distribusi pendapatan yang inklusif, yaitu dengan prinsip ini distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya. Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga ada bertransaksi produktif dan berbagi hasil, yaitu ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagai hasil dan risiko atau profit and risk sharing. Yang keempat ada transaksi keuangan terkait erat sektor real, yaitu ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Yang kelima ada partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Sesuai dengan nilai ekonomi Islam yang mencapai tujuan misi sosial diupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan sebagian harganya untuk kepentingan bersama. Yang keenam ada bertransaksi atas kerjasama
dan keadilan, yaitu sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerjasama, dan keseimbangan setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan yang telah ditetapkan dalam syariah. Dan selanjutnya ada aturan transaksi pasar di Madinah, terus yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tersebut ialah antara lain yang pertama ada kebebasan pertukaran, yaitu kebebasan agen ekonomi untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, tidak ada paksaan dalam transaksi. Yang kedua, ada pasar merupakan tempat pertukaran, yaitu infrastruktur pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan informasi terkait kualitas, dan harga diberikan secara transparan, menghindari ketidakjelasan atau ambiguity atau horor, atau minimasi asymmetric information yang ketika ada campur tangan dalam proses penawaran atau supply sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli atau tengkulak dilarang. Yang keempat ada pasar bebas, yaitu tidak ada batasan area perdagangan antar daerah, antar negara tanpa tarif atau pajak ataupun price control. Yang selanjutnya ada kelembagaan kontrak transaksi. Setiap kontrak harus membuat hak dan kewajiban pertukaran penggunaan dan aturan lainnya secara lengkap. Menaati kontrak dan menyampaikan kebenaran informasi merupakan suatu yang sakral. Yang terakhir ada kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegaskan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. Yang selanjutnya ini ada contoh studi kasus, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah bin Umar Khattab pernah terjadi paceklik yang disebut dengan Amur Ramadan sebagai akibat dari langkanya makanan sehingga harga-harga membumbung tinggi, namun umat tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut. Bisa diceritakan bahwa ketika itu kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dampak negatif dari krisis. Karena kondisi tersebut, Umar sebagai khalifah memerintahkan untuk hidup sederhana. Mungkin salah satunya yang terkena imbas dari Amur Ramadan adalah perdagangan. Untuk bahasa Arab, perdagangan merupakan aktivitas yang sangat penting karena setelah terdengar bahwa di Syam terkena wabah, yaitu pes, sehingga berdasar perdagangan dari Kesam menjadi terhambat karena para saudagar dari Hijaz untuk sementara menghentikan perdagangannya karena takut terangsang wabah tersebut. Dampak dari menjangkitnya wabah tersebut ini menyebabkan terjadinya kelaparan karena stok bahan makanan berkurang. Berdasarkan riwayat Umar membuat gudang untuk menyimpan bahan makanan seperti gandum, yaitu tepung dan kurma, serta membagikan pada manusia dengan harga yang lebih murah, walaupun di pasaran harga melambung tinggi dengan perbedaan yang sangat signifikan. Yang selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban dari studi case sebelumnya. Oke, yang pertama ada dalam zaman modern, kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab ini identik dengan sikap apa? Nah, kita bisa lihat ini ada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab identik dengan sikap keadilan sosial, transparansi dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Dalam konteks modern, sikap ini bisa disamakan dengan good governance atau tata kelola pemerintah yang baik, yang menekankan keadilan distribusi, kesejahteraan publik, serta tanggung jawab sosial pemerintah terhadap seluruh lapisan masyarakat. Mungkin contohnya ketika Umar menetapkan Baitul Mal atau pembendaharaan negara untuk mengatur pembagian kekayaan secara adil, memperlakukan kebijakan pajak progresif dan zakat agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, dengan memberikan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak yatim, dan janda. Mirip dengan konsep social welfare system di era modern. Yang kedua ada analisis dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab berdampak positif dan signifikan terhadap stabilisasi serta pemerataan ekonomi. Nah, ini akan ada analisisnya. Yang pertama ada pemerataan kesejahteraan atau dengan sistem zakat dan pengelolaan Baitul Mal, distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua ada stabilitas ekonomi atau pengawasan harga dan pasar oleh Khalifah Umar, mencegah monopoli dan praktik curang, menjaga kestabilan harga bahan pokok. Yang ketiga ada produktivitas meningkat atau rakyat memilih motivasi untuk bekerja karena ada jaminan sosial dan keadilan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.
Yang selanjutnya ada ketahanan sosial. Kebijakan tersebut memperkuat solidaritas sosial dan menekan potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.